Insya Allah, pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang adab membaca Al-Quran. Karena pembahasan adab membaca Al-Quran ini sangat amat banyak pembahasannya. Ya, poinnya kemungkinan sampai 14 poin dan isi pembahasannya juga banyak. Mungkin kita hanya akan bahas adab membaca Al-Quran sampai poin 8 dulu. Ya, sambil kita mulai masuk ke buku tajwid metode Asy-Syafi'i yang warna hitam. Jadi sambil berjalan aja ya, belajar adab membaca Al-Quran, kemudian kita sambil sedikit-sedikit belajar materi tajwidnya juga. Nanti setelah kita bahas adab membaca Al-Quran sampai poin 8, ya kalau waktunya cukup, kita akan masuk di pembahasan awal-awal dulu, yaitu yang kelas pendalaman Iqra. Ya di sana itu paling awal ada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ya, bagi yang sudah punya bukunya bisa disiapkan terlebih dahulu. Baik, Ana share dulu PowerPoint-nya. Baik, insya Allah materi di PowerPoint ini akan di-share seperti biasa ya. Akan di-share di grup, insya Allah di-share-nya besok. Ya, jadi Antuna hanya mencatat materi yang tidak ada dalam PowerPoint saja. Baik, sebelum kita mulai, ya, mari kita ingat pesan dari Imam Malik rahimahullah, ta'allam bil adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Maka sangat penting bagi kita untuk mempelajari adab-adab membaca Al-Quran terlebih dahulu sebelum kita mendalami ilmunya, yaitu ilmu tajwid. Kemarin kita sudah membahas poin yang pertama. Ya, poin yang pertama dalam adab membaca Al-Quran apa? Yaitu ya bahwa adab membaca Al-Quran yang pertama mengikhlaskan niat hanya karena Allah Ta'ala. Nah, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan adab membaca Al-Quran yang kedua. Yang kedua, memilih waktu dan tempat yang cocok. Baik, membaca Al-Quran itu boleh kapan saja kita mau. Ya, tapi ada waktu-waktu tertentu yang lebih diutamakan karena kita berharap mendapat rahmat dari Allah. Ya, waktu-waktu itu misalnya, ya ini, waktu-waktu tertentu untuk membaca Al-Quran yang lebih diutamakan. Yang pertama, waktu yang paling utama yaitu saat sholat. Ya, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat bebas setelah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, pada sepertiga malam terakhir, ya, atau setelah sholat malam. Kemudian pada saat fajar, ya, atau sebelum subuh, atau ketika subuh. Kemudian di waktu-waktu siang. Selain waktu, tempat untuk membaca Al-Quran juga penting untuk kita perhatikan. Kita sebaiknya membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan tenang, ya agar tidak mengganggu kekhusyuan kita. Nah, tempat-tempat membaca Al-Quran, ya, Imam Al-Qurtubi rahimahullah pernah berkata, jangan membaca Al-Quran di tempat-tempat yang ramai, ya seperti pasar, tempat hiburan, atau perkumpulan orang-orang yang suka berbuat sia-sia. Lalu, bagaimana kalau kita membaca Al-Quran di jalan, ya kan? Karena di jalan ramai, ya, atau di kendaraan misalnya.
Menurut para ulama itu diperbolehkan. Sebagaimana dalam dalil dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, dia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari pembebasan kota Makkah dan saat itu beliau membaca surah Al-Fath di atas tunggangannya. Hadis riwayat Bukhari. Baik, kemudian kita masuk ke poin ketiga. Ada pembaca Al-Quran, poin ketiga yaitu menghadap kiblat. Ya, saat membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk menghadap kiblat. Ya, kiblat adalah arah yang paling utama, yaitu arah Ka'bah di Makkah. Ya, orang-orang soleh zaman dulu menghadap ke arah kiblat ketika mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 114, ya fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa keadaan yang paling sempurna adalah membaca Al-Quran sambil menghadap kiblat. Namun, jika membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri, bersandar, berbaring, atau dalam keadaan lain, itu tetap diperbolehkan. Ya, dan tetap mendapatkan pahala. Ya, hanya saja pahalanya tidak sebesar jika kita menghadap kiblat. Kemudian, poin selanjutnya yaitu bersiwak. Ya, kita disunahkan untuk bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-siwaku matahharatun lil fam, mardatun lirrabbi." Ya, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha. Siwak itu pembersih mulut dan mendatangkan ridho Rabb atau ridho Allah. Ya, Ali bin Abi Thalib juga berkata, sesungguhnya mulut-mulut kalian adalah jalan bagi Al-Quran, maka sucikanlah dengan siwak. Ya, jadi bersiwak itu penting untuk membersihkan mulut kita sebelum membaca Al-Quran ya. Bersiwak atau mungkin kalau kita nggak ada siwak, kita bisa pakai sikat gigi dan odol. Dengan mulut yang bersih, kita akan lebih khusyuk dan lebih menghormati Al-Quran. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya. Poin yang kelima yaitu membaca isti'adzah. Sebelum membaca Al-Quran, kita disyariatkan untuk membaca isti'adzah. Ya, isti'adzah itu adalah bacaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaitu isti'adzah. Ya, artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Ya, Quran surah An-Nahl ayat 98. Maka apabila engkau yaitu engkaunya kepada Nabi Muhammad SAW hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dengan membaca isti'adzah, kita memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari gangguan syaitan saat membaca Al-Quran. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa membaca ta'awudz itu hukumnya sunnah ya atau dianjurkan atau mustahab ya disukai bukan wajib. Ya, kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz setiap kali kita membaca Al-Quran, ya baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kemudian poin selanjutnya, poin keenam, membaca basmalah. Ya, basmalah adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau tadi isti'adah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana dalam hadisnya, an Anasin qala, baina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما
فقلنا ما أضحك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Artinya, dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kami, ya, atau di dalam riwayat lain ada tambahan beliau di dalam masjid, beliau tidur sebentar lalu mengangkat kepalanya dengan keadaan tersenyum. Dan maka kami bertanya, apa yang telah menjadikanmu tersenyum, wahai Rasulullah? Nah, beliau menjawab, baru saja diturunkan kepadaku sebuah surat. Ya, lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini Quran surah Al-Kautsar. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa ya sebaiknya kita selalu membaca basmalah di awal setiap kita mau membaca awal surat dalam Al-Quran. Terkecuali surat At-Taubah ya. At-Taubah ini tidak membaca basmalah ya. Dalam surat At-Taubah kita tidak membaca basmalah. Ya, dalam surat At-Taubah mungkin ketika kita membacanya di awal apa namanya mulai membaca Al-Quran hanya membaca ta'awudz saja ya ketika kita mulai membaca Al-Quran dari surat At-Taubah. Baik, slide selanjutnya, kapan membaca ta'awudz dan basmalah? Yang pertama, jika kita memulai membaca Al-Quran dari awal surat, nah kita mau mulai baca Quran nih, tapi mulainya dari awal surat. Maka kita membaca ta'awudz terlebih dahulu, lalu membaca basmalah. Nah, kalau di sini kita bacanya dua-duanya. Baca ta'awudz juga, baca basmalah juga. Contohnya kita mulai membaca surah Al-Baqarah dari ayat 1. Ya, ini kan awal surat. Ayat 1 berarti awal 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 surat ya. Membaca surat Al-Baqarah dari ayat 1. Ya, contohnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, itu ya. Jadi, ketika kita membaca Quran surah di awal surat, ya dari ayat pertama misalnya ya di awal surat, maka kita membaca ta'awudz dan membaca basmalah juga ya membacanya dua. Baca ta'awudz dan baca basmalah ya ketika kita mulai membaca Al-Quran tapi dari awal surat. Baik. Kemudian yang kedua, jika kita memulai membaca Al-Quran tidak dari awal surat, ya, tapi membacanya dari pertengahan surat, ya, maka kita cukup membaca ta'awudz saja tanpa membaca basmalah. Karena basmalah itu dibaca ketika di awal surat. Tapi kalau di pertengahan surat, maka kita tidak usah membaca basmalah, ya, hanya membaca ta'awudz. Contohnya, kita mau memulai membaca Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 6. Nah, ayat 6 ini kan berarti di pertengahan surat, ya, bukan di awal surat. Walaupun ini di mushaf itu ada di awal halaman, tapi dia di pertengahan surat, ya, bukan di awal surat. Maka kita hanya membaca ta'awudz. Ya, contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ya, jadi hanya membaca ta'awud tanpa membaca basmalah. Karena ayat 6 dalam surah Al-Baqarah itu adalah di pertengahan surat. Ya, ini ketika kita memulai membaca Al-Quran ya. Jangan setiap ayat di pertengahan surat kita baca ta'awud dulu, jangan ya. Tapi hanya ketika kita mulai membaca Al-Quran, tapi apa namanya di pertengahan surat, maka membacanya ta'awud saja. Kalau di awal surat, berarti membaca ta'awud dan basmalah. Kemudian yang ketiga, jika kita membaca awal sebuah surat ketika sedang berada di pertengahan bacaan Al-Quran. Nah, di sini maka cukup membaca basmalah saja. Ya, karena ta'awud sudah dibaca di awal ketika kita membaca Al-Quran tadi. Ya, contohnya ketika kita memulai bacaan dari awal surat An-Nas, setelah sebelumnya kita sudah membaca surat Al-Falaq. Ya, misalnya tadinya kita baca surat Al-Falaq dulu baru surat An-Nas. Nah, ketika membaca surat An-Nas, itu kita hanya membaca basmalahnya saja. Tidak usah diulang lagi ta'awudnya. Contohnya, ya kita baca surat Al-Falaq dulu baru surat An-Nas. Ya, kita baca Al-Falaqnya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, ila akhir ayat atau sampai akhir ayat. Kemudian kita membaca surat An-Nas, dilanjut dengan membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ila akhir ayat. Ya, sampai akhir ayat. Nah, maka ya ketika di awal membaca surat kita membaca ta'awud ya. Mau dia di awal surat, mau dia di pertengahan, maka kita membaca ta'awud. Ya, tapi kalau basmalah dibacanya hanya ketika di awal surat. Ya, ketika di pertengahan surat tidak usah membaca basmalah lagi. Ya, atau kita memulai bacaannya dari pertengahan surat, maka kita hanya membaca ta'awud, tidak membaca basmalah. Baik. Ya, kenapa tadi surat An-Nas tidak dibaca ta'awudnya? Ya, karena tadi kita sudah baca ta'awud di awal surat Al-Falaq. Ya, sampai sini paham insyaallah ya. Jika ada pertanyaan, nanti bisa Antuna catat dulu pertanyaannya dan ditanyakan nanti di akhir ya, di WA Group setelah kajian selesai. Baik, sekarang kita masuk ke pertemuan ketujuh. Membaca dengan tartil. Ya, kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Nah, ini boleh dicatat ya. Apa itu tartil? Tartil artinya membaca Al-Quran dengan perlahan, tidak terlalu cepat, atau terburu-buru. Ya, apa itu tartil? Tartil artinya membaca Al-Quran dengan perlahan, tidak terlalu cepat, atau terburu-buru. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Quran Surah Al-Muzammil ayat 4. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa tartil adalah memperjelas bacaan Al-Quran dan membacanya dengan perlahan-lahan. Nah, di sini juga ada pengertian tartil ya, dari perkataan Imam At-Tabari. Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha menyifati qiraat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan perkataan kana yaqra'u bisurati kana yaqra'u bisurah fayurattiluha. Beliau membaca sebuah surat dan mentartilkannya. Jadi, ya, Hafsah pernah menggambarkan bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Ya, kata Hafsah radhiyallahu anha,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sebuah surat dan mentartilkannya. Maka, mari kita biasakan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, dengan begitu, kita akan lebih memahami makna Al-Quran dan lebih menghayati setiap ayat yang kita baca. Baik. Kemudian, seringkali kita lihat ada sebagian umat muslim yang membaca Al-Quran dengan isti'jal. Ya, apa itu isti'jal? Isti'jal itu cepat dan terburu-buru. Nah, ini tidak disukai oleh apa namanya para sahabat dan ulama salaf ya. Ya padahal banyak ulama zaman dulu dari kalangan sahabat Nabi dan generasi setelahnya mereka tidak menyukai cara membaca dengan isti'jal ya, atau dengan terburu. Kenapa? Ya karena membaca Al-Quran dengan terburu-buru itu bisa menghilangkan hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan seharusnya bisa kita renungkan dan pelajari. Ada cerita menarik nih tentang seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari ada seseorang datang kepada Abdullah bin Mas'ud dan berkata, aku membaca Mufassal. Yang Mufassal itu adalah surat-surat pendek. Surat-surat pendeknya dari surat Qaf sampai An-Nas. Aku membaca Mufassal dalam satu rakaat. Mendengar itu, Abdullah bin Mas'ud berkata, Hadzan kahadzi syi'r. Apakah kamu membaca surat-surat itu dengan cepat seperti membaca syair? Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Sesungguhnya ada suatu kaum yang membaca Al-Quran tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Nah, maksudnya di sini adalah tidak sampai ke dalam hati. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'. Padahal jika Al-Quran sampai ke dalam hati dan menghunjam kuat padanya, ia akan memberi manfaat. Hadis riwayat Muslim. Intinya, ya, Abdullah bin Mas'ud ingin menyampaikan bahwa membaca Al-Quran itu bukan sekadar melafalkan kata-katanya saja, ya, tapi juga harus meresapi maknanya, ya, agar bisa memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Pendapat Imam Mujahid. Imam Mujahid pernah ditanya tentang dua orang yang membaca Al-Quran. Imam Mujahid pernah ditanya tentang dua orang yang membaca Al-Quran. Yang satu membaca surat Al-Baqarah saja, sedangkan yang kedua membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Gerakan sholatnya seperti ruku, sujud, duduk, itu keduanya sama. Lalu siapa yang lebih utama di antara keduanya? Nah, Imam Mujahid menjawab, yang lebih utama adalah orang yang membaca surat Al-Baqarah. Lalu beliau membacakan ayat وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau, yaitu Nabi Muhammad, membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Dan kami menurunkannya secara bertahap. Quran Surah Al-Isra ayat 106. Dari sini, kita bisa memahami bahwa membaca Al-Quran dengan tartil, ya, atau perlahan-lahan, dan meresapi maknanya itu lebih utama daripada sekadar membaca banyak surat, tapi tidak memahami isinya. Ya, jadi membaca dengan tartil, perlahan, dan merenungi maknanya, mentadaburinya, itu lebih utama daripada kita membaca Al-Quran dengan isti'jal, dengan terburu-buru, ya, tapi kita membacanya lebih banyak, yaitu lebih utama membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, walaupun dengan tartil lebih sedikit daripada ketika membaca Al-Quran dengan isti'jal, tapi tetap yang lebih utama adalah dengan tartil. Baik. Kemudian poin selanjutnya, poin ke-8,
Memperindah suara dan bacaan Al-Quran. Kita disunahkan membaca Al-Quran dengan memperbagus suara dan berirama. Ya, dalam Islam, ya, kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan suara yang bagus dan merdu. Ya, tujuannya bukan hanya agar enak didengar, ya, tapi juga agar kita bisa lebih khusyuk dan bisa mendorong kita untuk lebih mentadabburi kandungannya. Rasulullah SAW bersabda, Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini menunjukkan betapa pentingnya membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya, ya, kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan nada atau irama yang baik. Para ulama zaman dulu itu sangat memperhatikan hal ini. Ya, mereka tahu bahwa suara yang merdu saat membaca Al-Quran bisa memberi pengaruh besar terhadap jiwa. Ya, bisa sangat menyentuh hati, menambah kekhusyuan, ya, dan membantu kita untuk lebih mentadabburi kandungan Al-Quran. Ya, ada kisah dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Beliau pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Tin setelah salat Isya. Ya, beliau mengatakan bahwa belum pernah mendengar suara atau bacaan yang lebih indah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian Al-A'mashi rahimahullah juga menceritakan tentang Yahya bin Wathab, seorang yang sangat indah bacaan Al-Qur'annya. Ketika Yahya membaca Al-Quran, suasana di masjid menjadi sangat tenang, ya, seolah tidak ada seorang pun di sana, karena semua terpukau dengan bacaannya. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah juga menjelaskan bahwa para ulama dari dulu hingga sekarang sepakat bahwa memperindah suara saat membaca Al-Quran itu disunnahkan. Sunnah berarti jika dilakukan dapat pahala, ya. Jika tidak dilakukan maka tidak apa-apa, tidak masalah, ya. Membaca Al-Quran dengan memperindah suara bacaannya itu sunnah. Jadi tidak apa-apa ya jika tidak membaca Al-Quran dengan nada. Ya, misalkan membaca Al-Quran tanpa nada itu tidak apa-apa. Ya, tapi kalau membaca Al-Quran dengan nada, maka akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada tanpa nada. Ya, tapi ada hal yang perlu Antuna ingat, ya. Saat kita memperindah suara, jangan sampai keluar dari aturan atau kaidah membaca Al-Quran yang benar. Jadi kita tetap harus membaca dengan tajwid, ya. Saat memperindah suara, kita harus tetap membaca Al-Qur'annya dengan tajwid. Ya, misalnya jangan sampai berlebih-lebihan dalam melakukannya. Ya, sampai yang harusnya dibaca pendek, tapi kita panjang-panjangin, ya biar suara kita terdengar lebih indah. Ya, harusnya dibaca 2 harokat, tapi kita panjangin jadi 5 harokat gitu, biar lebih indah suaranya. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya. Kalau yang tadinya hurufnya harusnya kita baca pendek, kemudian kita baca panjang, nah ini sama aja dengan menambah huruf. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, membacanya tetap harus sesuai dengan tajwid. Ya, jika membacanya sampai keluar dari tajwid, ya atau masuk kepada lahan jali, ya kesalahan yang fatal. Nah, nanti insya Allah kita akan belajar juga tentang lahan jali. Nah, ini hukumnya bisa menjadi haram. Ya, maka membaca Al-Quran dengan memperindah suara, kita harus tetap memperhatikan tajwid. Baik. Kemudian, melakukan Al-Quran ya antara yang terpuji dan tercela. Di sini kita akan membahas tentang melakukan Al-Quran, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ini penting
sangat penting buat kita tahu ya bedanya antara memperindah bacaan dan memaksakan bacaan dengan irama yang dibuat-buat. Nah, ini sebetulnya pernah kita bahas di sesi tanya jawab pertemuan kemarin ya. Kalau nggak salah ini pertanyaannya dari Uftuna Aniza. Ya, Barakallahu Fikun yang kemarin sudah ikut bertanya pada sesi tanya jawab. Baik, dalam kitab Zadul Ma'ad, menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, melakukan Al-Quran itu ada dua macam. Nah, ini menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, melakukan Al-Quran ada dua macam. Yang pertama, irama yang mengikuti tabiat asli manusia. Nah, ini adalah irama yang alami, tanpa dibuat-buat, tanpa memberat-beratkan diri. Tidak perlu belajar atau latihan khusus. Nah, irama ini keluar dengan spontan, apa adanya. Jadi suara kita yang keluar begitu saja ya, spontan, tanpa harus latihan khusus atau memaksakan diri. Kemudian melakukan bacaan Al-Quran yang seperti ini yang diperbolehkan ya. Melakukan bacaan Al-Quran yang dengan spontan, ya keluar begitu saja tanpa harus belajar atau latihan khusus. Nah, ini yang diperbolehkan menurut Ibnul Qayyim. Kenapa? Ya karena justru bisa membuat kita lebih meresapi, menghayati setiap ayat dan membuat bacaan kita jadi lebih bagus. Ya, contohnya seperti Abu Musa al-Asy'ari. Beliau pernah bilang ke Nabi Muhammad SAW, jika aku tahu engkau mendengarkanku, maka pasti aku akan menghias bacaanku dengan sebaik-baiknya. Nah, ini menunjukkan bahwa memperindah bacaan secara alami itu sangat disukai. Para ulama zaman dulu juga begitu, ya. Mereka membaca Al-Quran dengan penuh perasaan. Kadang semangat, kadang sedih, tapi semuanya itu alami. Ya, irama yang keluar dari hati itu justru membuat kita dan orang lain jadi lebih terpengaruh dan khusyuk. Nah, kemudian yang kedua ada irama yang dibuat-buat, bukan dari tabiat asli. Ini adalah irama yang diperoleh dengan memberat-beratkan diri, ya, dibuat-buat dan dibutuhkan latihan khusus biasanya. Sebagaimana para penyanyi berlatih untuk melakukan nyanyian. Nah, ini kebalikannya dari yang pertama tadi ya. Irama yang dipakai bukan dari kebiasaan alami kita, tapi hasil dari latihan keras, ya, dibuat-buat. Persis seperti penyanyi yang berlatih untuk melakukan lagu. Nah, melakukan yang seperti ini dibenci oleh para ulama salaf, ya, para ulama zaman dulu, ya, bahkan mereka melarangnya. Mereka beranggapan bahwa melakukan Al-Quran dengan irama yang terlalu dibuat-buat bisa menghilangkan kesucian dan kekhusyuan Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya nih, bagaimana dengan makom-makom atau makomat, yaitu nada-nada yang dipelajari sebagian orang untuk tilawah Al-Quran. Ya, Ana sendiri juga sebetulnya tidak pernah belajar makomat atau makom-makom seperti ini. Tapi yang Ana tahu, kata makom ini digunakan dalam istilah musik Arab klasik. Nah, maksudnya adalah tangga-tangga nada, pola-pola nada, dan cara menyusun irama semacam aturan dalam nyanyian atau lagu. Ya, ini makom dalam apa namanya musik Arab klasik. Jadi, makom-makom atau makomat ini kalau di Arab itu disebutnya dengan ilmu musiki. Ya, ini ilmu musiki atau ilmu nyanyian, bukan ilmu Al-Quran. Ya, dalam makom apa namanya istilah makom ini yang biasa digunakan dalam musik Arab klasik, yaitu tangga-tangga nada, pola-pola nada, cara menyusun irama. Nah, itu ilmu nyanyian, bukan ilmu Al-Quran. Ya, maka makom-makom atau makomat yang sering dipelajari dan dipakai dalam membaca Al-Quran, ya mungkin seperti ada yang namanya Bayati, Hijaz, Rasad, Nahawan, dan sebagainya, wallahu a'lam, yaitu bukan ilmu Al-Quran, bukan ilmu tajwid,
dan bukan juga ilmu qiraah. Jadi itu ilmu apa? Yaitu masuknya ke ilmu musiki tadi ya. Masuknya ke ilmu musiki. Ya, kalau dalam bahasa Arab. Yang artinya ilmu nyanyian. Ya, memang maqam-maqam ini sering disebut asal-usulnya berkaitan dengan musik Arab klasik. Lalu bagaimana hukumnya mengamalkan maqam-maqam atau maqamat ini? Nah, di sini ada tiga pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, haram secara mutlak. Nah, ini pendapat yang pertama. Ini adalah pendapat Syekh Aiman Suwaid. Ya, beliau adalah orang yang sanad qiraahnya paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendapatnya para ulama yang bersama beliau, yang bersama Syekh Aiman Suwaid. Ya, menurut Syekh Aiman Suwaid, beliau mengatakan ini haram secara mutlak. Kemudian ada pendapat kedua. Nah, kalau pendapat kedua ini mengatakan boleh selama tidak mengubah atau mengganggu tajwid dan bisa menambah tadabbur. Nah, ini adalah pendapat kebanyakan para ulama Mesir. Ya, tadi kalau yang pertama haram secara mutlak menurut Syekh Aiman Suwaid. Kemudian yang kedua boleh, tapi selama tidak mengubah atau mengganggu tajwid dan bisa menambah tadabbur. Kalau yang ini menurut eh, pendapat kebanyakan para ulama Mesir. Kemudian yang ketiga, makruh. Kalau lagunya itu harus dipelajari, maka hukumnya makruh. Kalau lagunya itu keluar dengan sendirinya, maka hukumnya sunnah. Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi ya, ini adalah pendapat Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, yang kita bahas dalam apa namanya pembahasan kali ini adalah pendapatnya Ibnul Qayyim. Kalau pendapatnya Ibnul Qayyim, kalau lagunya harus dipelajari, ya harus ada latihan khusus. Nah, itu maka hukumnya makruh. Tapi kalau lagunya keluar dengan sendirinya, apa namanya, keluar dengan spontan, nah itu maka hukumnya menjadi sunnah. Ya, ini yang kita pelajari dalam pembahasan ini ya, menurut Ibnu Qayyim. Ya, jadi tadi ada tiga pendapat. Yang pertama, ya, pendapat mengamalkan maqam-maqam atau maqamat dalam membaca Al-Quran itu yang pertama pendapatnya haram secara mutlak menurut Syekh Aiman Suwaid. Kemudian Sesuai pendapat yang kedua boleh selama tidak boleh mengubah atau mengganggu mengubah tajwid dan bisa menambah tadabbur. Ini pendapat betul kebanyakan para ulama Mesir. itu Kemudian ya. pendapat yang ketiga makruh. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang kita pelajari di sini pendapatnya Ibnu Qayyim rahimahullah ya kalau irama yang mengikuti tabiat asli manusia ya tidak dibuat-buat spontan nah ini maka menjadi sunnah. Tapi kalau irama yang dibuat-buat bukan dari tabiat asli harus dipelajari, harus ada latihan khusus. Nah, ini menjadi makruh kalau menurut Ibnu Qayyim. Ya, kemudian menurut Syekh Sa'ad Al-Ghamidi beliau adalah qari yang cukup terkenal ya, mungkin Antonio juga sudah pada tahu. Beliau termasuk yang memakruhkan belajar maqam maqam. Ya, si Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, beliau termasuk yang memakruhkan belajar maqamat. Ya, kata beliau, kalau pintu ini dibuka, ya maksudnya adalah pintu belajar maqam-maqam, ya khawatirnya nanti tidak ada lagi yang mau belajar tajwid. Ya malah mereka sibuk belajar iramanya, ya belajar maqamat, belajar tangga nadanya. Sedangkan ilmu tajwidnya malah ditinggalkan. Waliyahzubillah. Ya ini eh, menurut Saat Syekh Sa'ad Al-Wahidi Al-Ghamidi, ya beliau termasuk orang yang memakruhkan belajar maqam-maqam atau membaca Al-Quran dengan maqam. Karena menurut beliau khawatir kalau kita saking fokusnya belajar maqam, maka kita sampai meninggalkan ilmu tajwid, yaitu kekhawatiran beliau. Tapi, kalau kita membaca Al-Quran, lalu tanpa sengaja keluar nada yang ternyata itu mirip dengan makom-makom yang dipelajari mereka yang belajar makom, maka ini tidak menjadi makruh atau tidak menjadi haram. Ya, karena pada dasarnya nadanya keluar secara spontan.
dan alami ya dari diri kita sendiri. Ini kalau ternyata kita bacaannya seperti makom ya, padahal kita mengeluarkan bacaannya itu secara spontan, yang mengeluarkan nadanya itu secara alami dari diri kita sendiri. Nah, ini tidak mengapa ya, tidak akan menjadi haram atau tidak akan menjadi makruh. Baik, sekarang kita sudahi dulu belajar adab membaca Al-Qur'annya. Nah, insya Allah kita akan masuk dulu ke kelas pendalaman Iqra. Ya, kita masuk ke buku tajwid yang hitam. Yang sudah punya bukunya, boleh di apa namanya dipersiapkan. Yang sudah punya bukunya boleh diambil, dipersiapkan. Nah, ini kita masuk ke kelas pendalaman Iqra. Insya Allah ada pembaca Al-Quran dari poin ke-9 sampai 14. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, kelas pendalaman Iqra. Nah, ini yang paling awal ada pelajaran ke-1 di halaman 2. Nah, pelajaran ke-1 di halaman 2 ada mengenal bacaan alif lam, mengenal bacaan al, ya, atau mengenal bacaan alif lam. Ya, baik, sudah dibuka. Halaman kedua Sudah, ada mengenal Ustazah. bacaan al atau mengenal bacaan alif lam. Yang pertama ada alif lam qamariyah. Ya, tahu al qamariyah. Jadi, alif lam qamariyah adalah ketika alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Nah, hurufnya ada apa aja? Hurufnya ada hamzah, ba, jim, ha, ho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Nah, ini bisa kita lihat ya di sini. Ini adalah huruf-huruf qamariyah, huruf-huruf alif lam qamariyah. Atau agar lebih mudah dihafal huruf-hurufnya, nah ini terkumpul dalam kalimat ini. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, kalimat ini ada dari matan Tuhfatul Atfal ya. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ada hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Ya, ini dalam kalimat ini adalah huruf-huruf alif lam qamariyah. Ya, ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ya, ini bisa antum hafal ya. Iya, semangat. Ya, maka ketika alif lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah dibaca jelas ya, dibacanya jelas. Dibacanya huruf lamnya dibaca ya, bukan langsung masuk ke huruf setelahnya, tapi kita membaca huruf lam secara jelas. Ya, maka jadi alif lam ketika bertemu dengan huruf-huruf qamariyah, huruf lamnya dibaca ya, huruf lamnya dibaca jelas. Sebentar ya, Afwan. Baik, jadi alif lam qamariyah adalah ketika alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Salah satu huruf qamariyahnya ya ada di buku, ya ada di sini, atau kita pakai yang sudah menjadi kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, ini juga termasuk huruf-huruf qamariyah. Ya, ini hamzah ya. Walaupun di sini tulisannya alif, tapi ini sebetulnya kalau dalam huruf qamariyah adalah hamzah.
Contohnya, ya kita baca dua contoh aja dulu. Ya, al-babu, al-filu. Dari situ huruf lamnya kita baca, ya. Kemudian al-filu juga sama. Huruf lamnya kita baca dengan jelas. Baik. Sekarang kita masuk ke halaman ketiga. Alif lam syamsiyah. Nah, alif lam syamsiyah adalah alif lam yang bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah. Sebetulnya huruf syamsiyah ini juga ada di matan Tuhfatul Atfal, ya ini nih. Tapi ini lebih sulit dihafal, ya karena kita menghafal semua kalimat ini, tapi yang menjadi huruf asyamsiyah itu hanya di awal setiap katanya aja. Ya misalnya di sini ada tib, thumma sil rahman tafus difdhan ni'am. Nah di sini tib berarti huruf to yang huruf syamsiyah. Thumma berarti huruf ta yang menjadi huruf syamsiyah. Kemudian sil berarti huruf sod yang menjadi huruf syamsiyah. Kemudian rahman berarti huruf ro yang menjadi huruf syamsiyah dan seterusnya ya. Semuanya hanya di awal-awal huruf yang berada di awal setiap katanya yang ada di bait ini, bait matan tufah ini. Ya, ini adalah huruf-huruf syamsiyah. Ya, jadi lebih gampangnya ya kita lihat aja di huruf-huruf yang ada di buku ya. Huruf-huruf syamsiyah ada huruf ta, huruf dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, lam, nun atau selain dari huruf qamariyah. Ya, biar gampangnya huruf-huruf asyamsiyah adalah selain dari huruf qamariyah. Kalau huruf qamariyah tadi ada ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Kalau huruf syamsiyah yaitu selain dari huruf qamariyah tadi. Ya, selainnya ada huruf ta, tha, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, vo, lam, dan nun. Taib. Nah, jadi ketika alif lam bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah, ya huruf-huruf syamsiyah yang ada di sini, ya, ketika alif lam bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah, maka melebur ke huruf setelah huruf lam. Ya, maka kita langsung masuk ke huruf setelah huruf lam. Ya, jadi alif lamnya, lamnya itu tidak dibaca, langsung masuk ke huruf setelah huruf lam. Ya, kalau kalau sebelum apa namanya alif ini ada kata lagi, berarti alif lamnya ini dua-duanya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf setelah huruf lam. Tapi kita baca contohnya, ya di sini ada ad-dinu. Ya, kita langsung masuk ke huruf dalnya. Al-lailu. Nah, kalau ini sebetulnya lamnya aslinya ada dua. Kita masuk, kita langsung masuk ke huruf lam yang kedua gitu. Al-lailu. Kemudian di sini at-taubatu. Ya, kita langsung masuk ke huruf ta. Kemudian an-nasu. Kita langsung masuk ke huruf nun. Ar-Rahimu. Nah, kita langsung masuk ke huruf ro ya, huruf lamnya tidak dibaca. Sedangkan kalau di alif lam qamariyah tadi huruf lamnya dibaca. Baik, sekarang kita perhatikan catatan yang ada di paling bawah halaman 3 ini ya. Ini, catatan ini tanda. Nah, tanda ini yang berada di atas huruf alif, yaitu bukan harokat dhammah ya. Tanda yang seperti ini bukan harokat dhammah. Ya, ini mungkin kalau di apa namanya PowerPoint nggak terlalu kelihatan, tapi bisa antuna zoom. Nah, kalau di buku udah kelihatan banget ini ya. Ini bukan harokat dhammah, beda. Kalau harokat dhammah itu seperti ini, kalau yang ini itu ada ekornya di belakang, ada ekornya sedikit. Nah, tanda seperti ini yang berada di atas huruf alif itu bukan harokat dhammah, melainkan roksu sod, ya atau kepala sod. Ya kan huruf sod itu seperti ini, tapi ini kepalanya aja yang ditulis. Ya di atas huruf alif. Yang mana alif ketika berada di tengah kalimat itu tidak dibaca ya ketika berada di tengah kalimat. Contohnya di sini ada
al-jibala, tapi sebelum alif ada huruf waw. Ya, wal jibala ya. Jadi alifnya tidak dibaca langsung masuk ke huruf lam. Wal jibala. Atau kalau kita ngambil contohnya dari yang syamsiyah. Misalnya di sini ada huruf waw juga. Maka cara bacanya ya alif lamnya jadi tidak dibaca langsung masuk ke huruf dal. Waddinu gitu misalnya ya. Baik. Nah, jadi alif yang di atasnya ada tanda roksu sod ya atau kepala sod ini namanya hamzah wasol. Ya, maka dari itu penting ya kita membedakan antara alif dan hamzah. Nah, sekarang kita akan membedakan antara alif dengan hamzah atau dan hamzah dan hamzah wasol dengan hamzah qata'. Jadi kita bedakan alif dengan hamzah, kemudian hamzah wasol dan hamzah qata'. Nah, huruf alif ini berbeda ya dengan huruf hamzah. Huruf alif itu tidak pernah menerima harokat. Ya, karena itu tidak pernah dilafalkan ya. Jadi huruf alif itu tidak menerima harokat. Biasanya huruf alif hanya berfungsi sebagai tanda panjang mad. Ya ini contohnya nih. Huruf alif dia hanya berfungsi sebagai tanda panjang mad. Ya ada alif dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Ya ini alif. Kalau yang ini baru namanya alif. Ya karena dia tidak menerima harokat. Ya madza. Ini juga sama alif. Qala. Ya dia tidak menerima harokat tapi dia sebagai huruf mad. Ya madza qala. Nah, huruf alif ini hurufnya yang garis lurus berdiri tapi tanpa tanda apapun ya. Dia karena dia tidak menerima harokat dan tidak ada tanda apapun di atas hurufnya. Biasanya huruf alif itu hanya dipakai di huruf mad ya kalau apa namanya dalam mushaf ya atau dalam Al-Qur'an. Nah, sedangkan yang bisa dilafalkan adalah huruf hamzah. Nah, ini huruf hamzah. Ya, yang bisa dilafalkan adalah huruf hamzah. Kalau huruf hamzah, huruf yang garis lurus berdiri, ya, tapi di atasnya itu ada tandanya ya. Yang ini tanda hamzah atau tanda roksu ain. Kalau yang ini tanda roksu sod atau kepala sod. Ya, jadi ini hamzah. Kalau hamzah itu di atasnya ada tandanya. Ya, alif, kemudian di atasnya ada tanda. Kalau yang ini kepala hamzah, kepala ain atau roksu ain, ya atau hamzah. Kalau yang ini di atasnya ada roksu sod atau kepala sod. Nah, dari tanda yang ada di atas kepalanya ini, itu ada perbedaannya, ya. Yang ini namanya hamzah qata', yang ini namanya hamzah wasol. Ya, sebetulnya ini pembahasan bahasa Arab ya. Tapi kita karena belajar Al-Quran itu adalah karena Al-Quran itu adalah bahasa Arab, ya maka kita juga harus belajar bahasa Arab. Baik, jadi lawan dari hamzah wasal itu adalah hamzah qata ya di mushaf atau Al-Quran cetakan Timur Tengah ya atau cetakan Madinah. Hamzah wasal itu dilambangkan dengan roksu sod dengan kepala sod. Ini ada di mushaf cetakan Timur Tengah atau cetakan Madinah. Kemudian kalau hamzah qata pastinya di atasnya ada tanda roksu ain atau kepala ain atau tanda hamzah. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini ya. Kalau di mushaf atau Al-Quran cetakan Timur Tengah, hamzah wasal pasti ada roksu sodnya, kepala sodnya. Ya, kalau hamzah qata itu dia sudah pasti di atasnya ada tanda hamzah ya atau tanda kepala ain. Nah, ini apa namanya pembedanya hanya ada di mushaf cetakan Timur Tengah atau Madinah. Nah, sayangnya di mushaf atau Al-Quran cetakan Indonesia itu, wallahu alam, ya sepertinya tidak ada pembedanya ya antara hamzah wasal atau alif. Ya, kalau ini kan hamzah wasal ada tandanya. Ya, kalau alif dia tidak ada tanda apa-apa di atas.
Nah, itu kalau di mushaf cetakan Timur Tengah. Kalau di mushaf cetakan Indonesia, wallahu a'lam. Ya, maka antuna yang sedang belajar tajwid ini lebih baik menggunakan mushaf atau Al-Quran cetakan Timur Tengah, ya, atau cetakan Madinah. Nah, karena apa namanya, mushaf dengan cetakan ini kita bisa belajar tajwid. Ya, justru ini memudahkan kita yang lagi belajar tajwid. Ya, kalau Antuna belum punya mushaf atau Al-Quran fisiknya, ya nanti Ana bisa spill aplikasinya ya. Mushaf atau Al-Quran yang cetakan Timur Tengah. Yang Antuna bisa diinstal untuk tilawah sehari-hari atau untuk belajar tajwid. Baik. Jadi yang ada di dalam alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ini dia termasuk alif atau hamzah nih. Ya, ini termasuk ham hamzah. Hamzahnya apa? Ada rok susod di atas berarti hamzahnya hamzah wasal. Ya, sampai sini paham ya? Insya Allah. Ya, Afwan kalau misalkan Ana menjelaskannya terlalu cepat ya atau mungkin kurang jelas. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup ya setelah kajian. Insya Allah akan Ana jawab apa namanya paling lambat sebelum pertemuan selanjutnya. Taib, ada tugas buat Antuna. Antuna mengirimkan voice note WA ya Japri ke nomor Ana, ke nomor Ana yang admin grup di grup kajian, nomor Ana yang Bait Tuailib ya tulisannya. Ya, kirimkan bacaan Antuna, contoh alif lam qamariyah dan contoh alif lam syamsiyah. Ya, nah, bacaan ini, bacaan contoh-contoh yang ini semuanya ya, yang alif lam qamariyah semuanya, kemudian yang alif lam syamsiyah juga semuanya ya, kirimkan PN-nya. Baik, diingat ya tugasnya. Ya, tugasnya bisa dikirim hari ini atau sampai sebelum masuk ke pertemuan keempat. Ya, bagi yang ingin bertanya, silahkan nanti tanyakan di grup setelah kajian ya. Baik, insya Allah kita pertemuan selanjutnya akan membahas ada pembaca Al-Quran yang poin ke 9 sampai 14. Kemudian kita melanjutkan juga belajar materi tajwid yang ada di buku Tajwid Hitam metode Asy-Syafi'i. Baik, insya Allah nanti PowerPoint ini akan Ana share di grup ya mungkin paling lambat besok ya sekalian sama rekaman YouTube-nya juga. Baik, kita tutup. Jazakumullah khairan katsiran. Nakhtatim berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Manila. Jazakillah khair.